Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kak Dia dari Master Institute. Insya Allah di sini akan menemani teman-teman untuk membahas latihan soal seleksi mandiri IPB. Oke, langsung saja next. Nah, di sini teman-teman boleh ya dibaca dulu soalnya, boleh di pause dulu dan coba dipahami dulu soalnya. Oke. Oke, nah, boleh ya teman-teman kerjakan dulu. Nah, sekarang lanjut kita bahas nih. Kita baca dulu, pada suatu game terdapat mekanisme farming yang akan menambah jumlah koin. Nah, ini jadi ada farming itu misalnya kayak dia menabung, bisa nanam ya maksudnya menabung atau menanam koinnya gitu ya. Yudo merupakan gamer yang memiliki suatu prinsip dalam bermain game. Prinsip Yudo adalah sebagai berikut. Oke. Pertama, ada poin pertama nih ya. Jika koin yang dimiliki berjumlah kelipatan dua, oke, dari hari ini ia akan menggunakan setengah dari jumlah koinnya untuk berbelanja. Nah, misalkan poin yang kedua, jika koin yang dimiliki tidak berjumlah kelipatan dua, nah hari ini ia akan melakukan farming sampai koinnya bertambah 13 koin dari sebelumnya. Nah, dengan prinsip ini, Yudo tidak mungkin kehabisan koin. Nah, tidak mungkin kehabisan koin ya. Jika di awal Yudo memiliki 76 koin, maka berapa kali total Yudo berbelanja? Ini sebenarnya teman-teman kalau perhatikan, maksud dari prinsip-prinsip yang dimiliki Yudo ini kita bisa bagi dua nih. Apa maksudnya prinsip yang pertama nih? Berjumlah kelipatan dua. Maka prinsip yang poin pertama ya, kalau kita lihat, poin pertama itu adalah bilangan apa teman-teman? Nah, ini bilangan genap ya kan? Karena kelipatan dua itu pasti bilangan genap. Sedangkan poin yang kedua itu adalah apa prinsipnya? Dia adalah yang tidak berjumlah kelipatan dua. Jadi ya bilangannya apa? Bilangan ganjil, negasinya kan gitu ya. Nah, oke. Kalau kita lihat, pertama dikasih tahu jumlah uang atau koinnya Yudo itu ada 76 koin. 76 koin. Nah, ini kalau kita lihat 76 koin ini dia genap apa ganjil? Otomatis kan genap ya. Dia adalah poin pertama kalau gitu. Hari ini akan menggunakan setengahnya gitu. Jadi dia pakai atau beli ya. Kalau di sini kan dikatakan dia apa ibaratnya membeli gamenya ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya dia menggunakannya atau kita tadi simbolin beli gitu ya. Dia belinya itu setengahnya. Jadi 76 dibagi 2. Jadi berapa 76 dibagi 2? 38 ya. Nah, gitu. Jadi apa sebesar 38 dia makai sisanya pun akan 38 gitu ya. Selanjutnya yang sekarang 38 koin. 38 koin juga dia belanja lagi ya, atau beli lagi karena dia genap tadi ya. Belanja juga sama dibagi 2, 38 dibagi 2 gitu ya. Jadi berapa? Ya, 19. Nah, sekarang 19 ini kenapa apa ganjil, teman-teman? Nah, ganjil ya. Jadi kalau ganjil kita lanjutkan dia 19 koin. Nah, apa syarat ganjil? Itu di poin kedua tadi nih, bilangan ganjil. Yaitu apa? Jika koin tidak berjumlah kelipatan dua, nah ini 19 kan tidak kelipatan dua ya. Hari ini ia akan melakukan farming, ya, farming atau F kita simbolkan ya di sini. Ya, farming sampai koinnya bertambah 13 koin dari sebelumnya. Jadi farmingnya itu syaratnya apa? Ditambah 13. Tambah 13 nih. Nah, berapa? 19 tambah 13. Itu berapa? Dia ada 32 koinnya. Nah, teman-teman, ini kan bakal kelup terus atau bakal berulang terus. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan nih, syarat poin pertama itu kan tadi genap ya syaratnya, di mana dia dibagi dua gitu. Syaratnya dia koinnya dibagi dua itu dipakai belanja. Sedangkan kalau farming, kalau belanja, ini kan tadi belanja ya betul. Ini belanja. Sedangkan kalau yang bilangan ganjil atau kelipatannya tidak berjumlah dua gitu ya, kelipatannya dia tidak berjumlah kelipatan dua, maka dia diapakan? Ditambah 13 ya kan? Nah, kalau kita ketahui teman-teman masih ingat dia kan ini farming ya, farming. Terkait penjumlahan masih kalau misalnya genap ditambah dengan genap, nah kita review dulu nih. Genap sama genap pasti hasilnya akan genap gitu ya.
Sedangkan kalau genap ditambah ganjil, pasti hasilnya ganjil. Sedangkan kalau ganjil ditambah dengan ganjil, maka hasilnya pasti genap. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan dia bilangan ganjil nih tadi syarat yang poin kedua. Selanjutnya ditambah dengan ganjil. Juga 13 kan bilangan ganjil ya. Maka kalau kita simpulkan, pasti hasilnya akan genap. Nah, kalau genap emang apa urusannya atau apa kaitannya gitu ya dengan cerita ini? Kalau genap dia akan balik lagi ke poin satu nih dan akan berulang terus. Maka jika ditanyakan maka berapa kali total Yudo berbelanja, nah itu tidak akan terhingga atau ya bakal terus ngulang terus. Nanti ketika dia ganjil ditambah 13 jadi genap. Terus genap bagi dua, nanti kalau ganjil lagi tambah 13 dan akhirnya genap lagi. Maka dari cerita ini kita simpulkan dia tidak terhingga jawabannya. Nah, gitu ya. Jadi karena tadi bakal ngulang terus tuh. Kan dan juga dikatakan Yudo tidak mungkin kehabisan koin. Maka terus akan repeat terus, berulang terus sehingga hasilnya adalah tidak terhingga. Nah, sampai sini mungkin teman-teman kalau ada yang masih bingung boleh chat di kolom komentar ya. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Oke, ini boleh teman-teman dibaca dulu gitu ya, atau boleh di pause dulu nih, dikerjakan dulu. Oke, nah langsung ya kita bahas. Namdosan memiliki kebun buah apel yang sangat luas, yang berbentuk grid dengan ukuran tertentu. Oke, untuk keperluan pemanen buah, dia menciptakan robot yang dapat memanen buah apel sehingga diperoleh jumlah buah maksimal. Oke, yang dimintanya dia mau manen maksimal nih ya. Robot hanya dapat bergerak dari kebun sebelah kiri, dari kiri, oke, ini clue-nya, sebanyak satu grid ke kanan atau serong ke atas atau serong ke bawah, oke. Jadi geraknya tuh dari kiri dan dia bisa apa pilihannya? Bisa kanan, bisa serong kanan, bisa serong ke bawah gitu ya. Nah, robot dapat memilih grid yang berisi pohon berbuah sehingga setelah sampai di kanan diperoleh jumlah buah yang paling banyak. Nah, oke. Sebagai ilustrasi, kebun berikut berukuran 3 kali 3. Nah, ini ya ilustrasinya. Jumlah buah di setiap grid dan arah pergerakan robot sehingga diperoleh jumlah buah paling maksimum yaitu 12. Dari mana? Tadi dia kan kita bisa milih nih. Kalau kita simpulkan dari clue yang ilustrasi di bawah ini, dia apa? Pertama mulai dari kiri si apa namanya berpanennya gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ambil apa kalau gitu kita simpulkan dia mengambil panen yang lebih besar dibanding satu, dua sama nol, dia mengambil dari dua nih mulainya. Nah, tadi nomor dua, kalau kita lihat pilihannya bisa ke kanan, bisa ke atas, serong atas, bisa serong bawah. Nah, kita juga sama, cari karena ditanyanya maksimum, cari yang paling banyak. Otomatis yang paling banyak itu kita lihat adalah ke 6 ya dibanding ketiga. Jadi makanya dia serong ke bawah 6 gitu kan. Selanjutnya dari 6 ini sama juga nih pilihannya bisa keempat, bisa keempat. Nah, sama-sama empat ya. Jadi bisa serong atas atau mau ke kanan, sama aja. Jadi kalau kita simpulkan dari dua, ini tadi ya kita ambil tadi ya, dia dari dua, pertama milihnya, selanjutnya milih ke enam, selanjutnya milih keempat. Jadi dua tambah enam tambah empat itu adalah berapa? 12 gitu. Ini maksimum banget. Karena dia nggak bisa loncat kemana lagi yang lainnya jadi minimum gitu. Jadi paling maksimumnya 12 gitu ya. Ini terkait contohnya. Selanjutnya, jika diketahui sebuah kebun buah berukuran 4 kali 4, oke. Nah ini clue-nya dia 4 kali 4 ya. Kalau tadi kan 3 kali 3. Nah, dengan jumlah buah di setiap grid sebagai berikut. Oke, ini sudah ada juga gridnya. Maka berapa jumlah maksimumnya? Oke, tadi kalau kita lihat, ini ada clue tadi ya. Pertama, si apa robotnya ini hanya mulai dari kiri dan ngelangkahin satu grid ke kanan atau ke atas atau sarung ke atas atau sarung ke bawah. Nah, kalau kita ikutin tadi, kita cek apa pertama? Dilihat dari sebelah kiri ini, mana sebelah kiri ya, mana yang paling besar. Oke, kalau kita lihat sekilas, oh 40 nih yang paling besar. Oke, kita bisa coba-coba dulu nih.
Jadi kalau misalnya 40 paling besar, oke deh, kita ke sini gitu ya. 40 yang ini dulu, tambah 40. Selanjutnya, nah, kalau kita lihat serong ke atas 0, serong ke apa kalau ke kanan 6, otomatis kita ambilnya 6. Kita nggak boleh ya loncat langsung ke 21 atau ke 33 itu nggak bisa. Karena apa? Syaratnya adalah dia apa namanya mulai satu grid ke kanan, satu grid nih, clue di sini nih. Jadi nggak boleh loncatnya langsung dua grid itu nggak boleh. Jadi hanya satu grid ya. Jadi kalau kita lihat otomatis kita ngambilnya yang 6 aja gitu kan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi antara 2 sama 14, dari 2 atau 2 sama 14 kita ambil pasti 14 dong. Maka dia kalanya paling besar ya. 2, jadi kita ambilnya yang 14. Nah, selanjutnya dari 15, 15 sama 2 kita milihnya apa? Otomatis 15 karena yang paling besar ya. Jadi coba kita cek sampai ke sini. Set. Jadi otomatis 40 ditambah 6 ditambah 14 ditambah 15 gitu ya. Kalau kita lihat ini kan 6 tambah 14 ya 20 ya. Jadi 40 tambah 20 60 60 tambah 15 berapa? 75. Nah, kita cek apakah nggak ada cara lain gitu ya. Jadi kita cek cara lain yang kira-kira banyak angkanya nih. Oh, tadi kan ini 6, 14, 15, sama 40. Coba kalau kita lihat dari yang terbesar kedua, yaitu dua-dua nih. Kalau kita lihat dua-dua terbesar kedua ya. Oke, dia nggak yang paling besar di grid yang paling kirinya, tetapi kita lihat dia banyak kumpulan data di sini. Nah, otomatis dari dua-dua ini kita ambil apa? Pilihannya antara 33, 21, sama 0. Maka kita ambil yang paling banyak kan? Otomatis yang 33 nih. Oke, kita ambil 33. Nah, dari 33 kita pilihan lagi ada 4 sama 13. Otomatis kita ambil yang 13, serong ke bawah ya. Oke, selanjutnya kita ambil yang dari 1, 3, sama 15. Ambil yang paling besar juga, yaitu 15. Kita coba lagi. Jadi 22 ditambah 33 ditambah 13 ditambah 15. Nah, kira-kira berapa nih? Oke, 22 tambah 33 ya, 55. 55 tambah 13 berapa? 68. Nah, 68 tambah 15. Nah, ini lebih gede nih otomatis ya dari 75 gitu ya. Jadi 8 tambah 5, 13 ya pinjam 6, 7, 8. Jadi 83. Jadi ada yang lebih maksimum dari yang ini gitu. Jadi kalau kita lihat apa lihat atau cari lagi yang banyak memungkinkan gitu ya dari soal ini. Kalau teman-teman boleh dicoba lagi nih dari 10 gimana? Kalau kita lihat dari 10 dia pasti paling gede ke 33. Nah, 10 kan 33, 13, itu 15 sama aja. Jadi lebih baik mulai dari 22. Jadi lebih kecil kalau mulai dari 10. Apalagi dari 5. Dari 5 nambah kecil lagi. Dia nggak maksimum hasil panennya gitu ya. Jadi teman-teman boleh di sini mengandalkan trial error ya. Jadi dan trial errornya juga nggak perlu lama-lama. Jadi cukup nyoba 2 atau 3 kali gitu ya. Dan yang itu dilihat kira-kira bisa memenuhi sesuai dengan pertanyaannya. Oke, kita next. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan hari ini. Teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.